Pembahasan yang pertama yaitu konsep blended learning. Pada awalnya konsep ini dikenal dengan konsep hibrida, yaitu pencampuran antara pembelajaran online dan pembelajaran offline, yang saat ini dikenal dengan konsep blended learning. Blended learning sendiri, blended mempunyai arti percampuran atau kombinasi, sedangkan learning adalah pembelajaran. Menurut Musa, blended learning adalah memadukan dua pembelajaran, yaitu pembelajaran e-learning atau online dan pembelajaran secara tatap muka atau face to face. Pembelajaran blended learning ini menggabungkan antara pemanfaatan teknologi yaitu e-learning, CD-ROOM, streaming, dan lain-lain. Menurut Discroll, ada 4 konsep blended learning. Discroll mengidentifikasi 4 konsep pembelajaran blended learning, yaitu 1. Menggabungkan atau mencampur metode teknologi yang berbasis web, contoh kelas virtual langsung, pembelajaran kolaboratif, streaming, audio, dan teks. 2. Menggabungkan pendekatan pedagogis, misalnya konstruktivisme, behaviorisme, untuk menghasilkan pembelajaran yang optimal dengan atau tanpa adanya teknologi. Yang ketiga, yaitu menggabungkan segala bentuk teknologi pembelajaran, misalnya video, tab, CD-ROOM, pelatihan berbasis web atau film dengan dipimpin oleh instruktur secara tatap muka. Yang keempat, yaitu mencampur atau memadukan teknologi pembelajaran yang sebenarnya untuk menciptakan pembelajaran atau kerja yang harmonis. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik blended learning. Saat ini proses pembelajaran blended learning itu dapat dilakukan dengan menggabungkan gaya, model, dan juga media pembelajaran. Tentunya blended learning itu memiliki karakteristik yang umum, dikutip dari Egbert and Hansen Smith tahun 1999 itu ada 4, yaitu interaksi sosial, umpan balik yang cukup, perhatian penuh selama pembelajaran, dan yang terakhir yaitu suasana belajar yang dengan stres rendah. Yang pertama tadi yaitu interaksi sosial. Jadi blended learning itu mendukung siswa untuk berinteraksi dengan pendidik atau guru ataupun dengan sesama peserta didik melalui via online tentunya. Nah, yang kedua yaitu umpan balik yang cukup. Blended learning ini membantu proses pembelajaran dengan teknologi yang dengan cepat, guru itu dengan cepat memberikan respon terhadap hasil belajar siswa. Jadi siswa dapat segera mengetahui hasil belajarnya dan juga kesalahannya. Nah, yang ketiga yaitu penuh perhatian selama proses pembelajaran. Jadi seorang guru itu sebagai fasilitator dan orang tua sebagai motivator. Jadi yang dimana saat proses pembelajaran, seorang orang tua itu menjadi motivator yang membimbing anaknya untuk belajar di rumah. Sedangkan fasilitator atau seorang guru menjadi fasilitator itu mengawasi atau membimbing peserta didik atau siswa itu via online. Nah, yang keempat yaitu suasana belajar dengan stres yang rendah. Yang dimaksud stres rendah itu yaitu siswa dapat belajar secara fleksibel, tidak terbatas pada jam kelas. Karena siswa dapat belajar secara mandiri dengan materi online yang diberikan oleh seorang guru, siswa juga tidak terpacu pada kepandaian atau pada lingkungan kelas. Karena dengan belajar sendiri, waktu fleksibel, siswa dapat mengetahui kecepatan, kemampuan daya tangkap dari diri mereka sendiri. Karena pada dasarnya tiap siswa itu memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning memiliki berbagai macam variasi model pembelajaran. Secara umum ada 4 model variasi pembelajaran. Yang pertama model face-to-face driver model, yaitu model ini adalah model yang menggunakan teknologi hanya sebagai pendukung dan tatap muka sebagai model pembelajaran utama. Yang kedua adalah model pembelajaran rotation model. Rotation model merupakan model pembelajaran kombinasi yang memadukan antara online dan tatap muka yang memiliki
jadwal masing-masing. Kemudian yang ketiga, metode flex model. Flex model sendiri adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan cara menggunakan metode teknologi atau online, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang keempat adalah online lab school model. Online lab school model adalah model pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium digital yang dilaksanakan secara online, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian prosedur blended learning dalam pembelajaran. Prosedur blended learning dalam pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini penting dilakukan dalam model pembelajaran blended learning. Tujuannya yaitu untuk mengetahui atau melakukan analisis terhadap materi ajar, strategi model pembelajaran, bahan ajar, dan yang terakhir yaitu penilaian hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu penyediaan materi. Penyediaan materi dalam pembelajaran sangat penting, maka dari itu penting untuk mengembangkan sendiri media pembelajaran dengan memanfaatkan media pendidikan yang mumpuni. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian materi. Dalam blended learning penting memperhatikan penyampaian materi dengan menggunakan learning management system yang tepat dalam media pembelajaran.